Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin menjabarkan tentang PJBL Etika Profesi dan Bisnis dengan nama saya pribadi, Nadla Lutfia, dan teman saya sendiri Nismata Nisa. Saya Ahmad Muzaman. Lanjut kita ke videonya. Dalam etika profesi dan bisnis, ada prinsip tanggung jawab, kejujuran, dan integritas. Nah, korupsi ini seperti ini jelas melanggar semuanya. Para pelaku selalu menguntungkan pribadinya dengan mengorbankan kepentingan publik. Salah satunya dalam korupsi dalam pemerintahan ini yang berdampak merugikan negara, yaitu dalam kasus PT Pertamina. Pertamina merupakan badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang energi. Nah, Pertamina ini merupakan salah satu tulang punggung perekonomian di Indonesia. Namun di balik kejayaannya, terdapat kasus korupsi yang dilakukan oleh pegawai BUMN dan juga merugikan negara hingga triliunan rupiah. Nah, sebagai pejabat BUMN, mereka memiliki tanggung jawab moral kepada negara. Ketika etika tersebut dilanggar, maka kepercayaan publik juga ikut hancur. Indonesia negeri kaya sumber daya katanya, tapi giliran BBM naik yang disuruh siapa rakyat. Sementara itu di balik layar ada orang-orang berwenang yang mengoplos Pertalite jadi Pertamax dan meraup keuntungan yang bertriliunan. Selamat datang di Indonesia, tempat korupsi dilakukan dengan pakaian rapi dan jabatan tinggi. Nah, salah satu pelanggaran etika yang terjadi adalah pengoplosan bahan bakar. Nah, pada tahun 2024, Kejaksaan Agung menetapkan 9 tersangka dari PT Pertamina Patraniaga. Nah, tuduhannya itu mengoplos BBM bersubsidi dengan non-subsidi, lalu dijual sebagai Pertamax. Nah, praktik ini itu tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga dalam negara. Skandal ini bukan terjadi dalam sekali. Kita tarik mundur sedikit antara 2018 dan sampai 2023, ya sebagian minyak mentah dalam negeri malah diekspor. Ironisnya, kita lalu impor lagi minyak mentah dari luar lewat perantara dengan harga yang jauh lebih mahal. Minyak yang sudah masuk ini kemudian dioplos di Terminal Merak, Banten. Lalu disinilah terjadi oplosan Pertamax dari Pertalite dan juga Premium. Hasilnya dijual dengan harga lebih tinggi, tapi kualitasnya abal-abal. Tersangkanya bukan orang sembarangan, ada direktur pemasaran, FB Trading, hingga direktur utama, dan Pertamina Patraniaga. Nama-nama seperti Maya Kusumaya, Edward Korn, Rifan Silahan menjadi sorotan utama. Kerugian negara akibat korupsi ini diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah. Banyak bukan? Dampaknya terasa langsung oleh masyarakat dengan kenaikan harga BBM dan inflasi yang membebani kehidupan sehari-hari. Kasus ini bikin negara tekor. Total kerugiannya berapa? Yaitu 193,7 triliun. Nah, mulai dari ekspor minyak murah, impor mahal, lewat broker, hingga subsidi yang diselewengkan. Bayangkan, uang itu bisa untuk bangun sekolah, rumah sakit, bahkan turunkan harga BBM benar. Tapi apa yang kita dapat? Cuma tipu-tipu omongan doang. Orang-orang ini bukan cuma melanggar hukum, tapi juga melanggar etika profesi. Mereka diberi amanah, tapi justru menyalahgunakan jabatan. Transparansi nggak ada, akuntabilitas apalagi. Ujung-ujungnya rakyat yang dirugikan. Ini bukan soal hukum aja, ini soal moral. Selain itu, ada manipulasi kebijakan produksi minyak dalam negeri. Produksi diturunkan secara sengaja sehingga impor minyak mentah meningkat drastis. Hal ini menguntungkan pihak tertentu melalui kolusi dan penyalahgunaan wewenang. Publik ngamuk, netizen ribut, Kejaksaan Agung langsung gerak cepat, 9 orang dijadikan tersangka. Pertamina awalnya bantah, tapi bukti demi bukti bermunculan. Pemerintah janji evaluasi sistem distribusi BBM, tapi rakyat nunggu keadilan atau janji palsu lagi. Nah, korupsi bukan cuma buat bikin negara rugi, tapi juga menghancurkan kepercayaan publik. Etika bukan aksesoris birokrat, tapi fondasi pelayanan. Jangan biarkan generasi ini berikutnya hidup dari utang akibat korupsi hari ini. Kasus Pertamina ini menjadi pelajaran penting bahwa
Pelanggaran etika profesi dan korupsi tidak hanya merugikan negara secara materi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Oleh karena itu, pengawasan dan juga penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk mencegah praktik-praktik korupsi di masa depan. Itu dia video dari kami. Kalau dia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!